Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, Radio Unisia bekerja sama dengan Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia di program perdana ya, menjadi program yang semoga bisa memberikan manfaat dan juga kebahagiaan untuk kita semua, dan juga memberikan informasi yang positif dan bisa menebarkan kebaikan dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Dan kali ini di program Parenting Islami kali ini kita akan membahas tentang kembali ke nol, mencari makna keluarga. Lalu seperti kita tahu, keluarga bukan hanya hubungan darah, namun juga adanya ikatan emosional yang terlibat. Nah, seperti apa perjalanan menemukan makna dalam keluarga? Kita akan membahasnya bersama Bapak Irwan Nuryana, SPSI MSI dari Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Kita sapa Bapak Irwan yang sudah hadir di kesempatan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berhadir ya di acara kita di hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai mencari makna, kembali ke nol, mencari makna dalam keluarga. Nah, ini tentu perlu kita tahu juga ini mungkin awalnya nih ya Pak Irwan ya. Sebenarnya makna keluarga ini tuh apa sih Pak Irwan? Keluarga itu mungkin kalau kita tanya ke setiap orang akan menjawab dengan kekhasan masing-masing. Tapi secara umum orang itu salah satunya adalah suatu tujuan hidupnya adalah berkeluarga. Keluarga yang mungkin dalam perspektif Islam itu keluarga sakinah gitu ya. Keluarga yang memberikan ketenangan, keluarga yang memberikan alasan mengapa dia harus bekerja, mengapa dia harus habis-habisan misalkan dan seterusnya. Jadi sama seperti halnya mungkin pekerjaan, betapa pentingnya keluarga, karena keluarga itu menjadi tujuan ketika lelah, ada tempat berteduh, ada tempat anak-anak yang bisa menghilangkan kepenatan dan seterusnya. Ya, jadi kalau ya awal dan akhir dari perjalanan hidup kita itu memang ya untuk keluarga. Tentunya sebagai seorang muslim itu semuanya dilandaskan pada keyakinan bahwa keluarga, menikah, mengasuh anak itu bagian dari hal yang penting dalam kehidupan. Misalkan dengan menikah maka diharapkan nanti kita punya pasangan yang memberikan tadi ya sakinah, memberikan ketenangan, sekaligus juga menjadi mungkin pendorong prestasi di kantor, di kuliah. Karena berkeluarga kan tidak selalu harus menunggu lulus kuliah juga gitu. Jadi keluarga itu artinya tempat untuk kembali dan pulang begitu ya Pak Irwan. Tentu ketika perjalanan untuk menghidupkan rumahku surgaku sendiri dalam kondisi keluarga itu, setiap orang itu punya perjalanan masing-masing ya. Ada yang mungkin jalannya mulus, ada mungkin jalannya yang terjal, ujiannya juga bermacam-macam begitu Pak Irwan. Mungkin bisa dipaparkan juga kepada sahabat Unisia ini pondasi awal agar keluarga yang kita impikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini seperti apa pondasi untuk membangun hal tersebut nih Pak Irwan? Iya, makanya sebenarnya kalau perspektif psikologi yang kebetulan saya katakan bergelut di sana, pernikahan itu kan pernikahan atau keluarga lah, ikatan dua orang laki-laki perempuan untuk bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Nah, sementara Islam itu misalkan itu memberi fondasi yang lebih kuat. Mengapa? Bahkan ketika misalkan sudah sepuh, sudah katakanlah yang tadi disebut meaningful, makna itu tidak, ini dia masih punya alasan. Maka pernikahan itu bukan hanya ikatan
psikologis, komitmen legal, komitmen psikologis, tapi komitmen ilahiyah yang disebut dengan mitsaq konggolizo, jadi ikatan yang sangat kokoh itu. Sehingga selalu ada alasan mengapa misalkan pernikahan ini semaksimal mungkin perlu diperjuangkan, dipertahankan, bahkan ketika situasi buruk. Nah, tapi ketika menikah itu dipandang, keluarga itu dipandang hanya sebatas ikatan psikologis, ikatan cinta emosional, maka ketika apa yang diharapkan tidak tercapai, maka ngapain mempertahankan pernikahan itu. Nah, bahwa kemudian ada permasalahan, ada dinamika. Saya pernah baca di bukunya Profesor Quraisy Shihab di Urusil Quran, pengantin Al-Quran, buku yang beliau kompilasikan untuk pernikahan putra putrinya, itu sakinah itu ternyata adalah ketenangan setelah sebelumnya ada gejolak, ada gelombang. Nah, artinya ketenangan itu bukan ketenangan yang dengan gampangnya kita peroleh, tapi memang ada dinamika, ada konflik, ada kompromi dan seterusnya. Bahkan misalkan ada kutipan, happiness is not the absence of the conflict but our ability to cope with it. Jadi kebahagiaan itu jangan pernah bermimpi utopis bahwa tidak ada tengkar, tidak ada masalah. Yaitu bagian dari perjalanan, bagian dari prasyarat untuk bagaimana kita semakin efektif, semakin efisien, semakin produktif ketika ada konflik itu. Artinya kita bisa lebih cepat menyelesaikan karena kita sudah punya pengalaman di tahapan sebelumnya. Gitu. Nah, ini berarti kan kedewasaan setiap pasangan bonding antara suami, istri dan juga anak-anak. Ini kan ujiannya pasti kan setiap tahun akan berbeda ya Pak Roy. Mungkin untuk keluarga dengan usia misalkan 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, pasti kan konflik yang dihadapi akan berbeda-beda. Mungkin Pak Iwan juga bisa memberikan juga gitu semacam ilmu dan juga informasi ke teman-teman atau ke sahabat usia yang mungkin sedang membangun keluarga. Ini usia rentan untuk usia pernikahan di tahun keberapa yang itu perlu kekuatan yang kuat untuk agar perjalanan menuju rumahku surgaku dan keluarga sakinah ini bisa tercapai begitu Ustaz. Kalau dari teori-teori yang ada itu memang normal, wajar ketika tahun-tahun awal pernikahan itu tahun yang memang butuh melakukan penyesuaian, perbaikan dan lain sebagainya karena dua individu yang berbeda itu harus bahkan mereka konon katanya sudah mencoba saling mengenal, pacaran dan lain sebagainya. Artinya dan terbukti misalkan secara ilmiah dalam buku Marriage, Family and Intimacy itu ditemukan bahwa cohabitation, bentuk advance dari dating, pacaran itu significant predictor of divorce. Jadi artinya berarti proses mengenali calon pasangan itu terbukti tidak efektif untuk untuk kelanggengan pernikahan, untuk kebahagiaan pernikahan. Artinya proses mengenali, memperbaiki konflik, resolusi dan lain sebagainya itu sebuah proses yang memang di awal-awal tahun pertama. Ini sebagai contoh misalnya ya kebetulan pernah melakukan penelitian bersama mahasiswa namanya Alfian Salim itu. Ini contoh faktor terbesar yang bisa membedakan antara yang sangat puas dengan yang sangat tidak puas dalam pernikahannya. Menurut perspektif Islam ini saling mendahulukan kepentingan pasangan. Ini dari lapangan, ini bukan teori, dari lapangan. Jadi 57,6% mereka yang sangat puas dan tidak puas itu sejauh mana mereka itu saling mendahulukan kepentingan pasangan. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari kan orang sering perspektifnya hak saya mana. Jadi orang mendahulukan hak, justru ketika memprioritaskan kewajiban, maka sesungguhnya di saat yang bersamaan maka hak itu akan Jadi bukan berlomba-lomba menuntut hak, tapi berlomba-lomba bagaimana ini. Dan itulah misalkan karena kebetulan juga saya sedang belajar agama, ya
Allah suka ketika orang melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Iya. Jadi kan itu dalam perkara apa gitu ya. Tapi intinya itu. Jadi itu dari lapangan seperti itu. Jadi Pak, itu satu. Iya. Nomor kedua, misalkan sebagai ini contoh aja, Iya. saling memudahkan satu sama lain dalam segala urusan keluarga. Iya, jadi ketika kita punya sikap-sikap yang seperti itu, maka bisa diprediksikan orang akan apa? Akan punya kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang apa? Ya, itu bukan tugas dan lain sebagainya, kan Ya, gitu. betul, Gitu. betul. Artinya apa? Betul, memang kita ada pembagian apa tugas, tapi ketika itu bisa membuat apa yang lain lebih apa sukses, kenapa tidak dicoba dilakukan? Itu. Nah, dan ini mungkin yang ketiga. Nah, ini yang saya kira apa? Ini yang seringkali apa tidak tidak eksplisit, mengingat Allah dan merasa diawasi olehnya dalam memenuhi hak-hak pasangan. Lihat ya. Jadi bagaimana agama ini menjadi reminder kita. Jadi kita melibatkan Allah dalam setiap interaksi kita dengan pasangan kita, dengan anak kita kalau sudah punya anak seperti itu. Nah, itu tiga hal yang misalkan bisa kita mungkin diskusi tapi intinya bahwa proses pernikahan itu tadi sesuatu yang memang ada dinamikanya, dan untuk bisa sukses dengan itu artinya apa gini, dengan cara pandang saling mendahulukan, saling memudahkan, merasa Allah mengawasinya, maka apa? Bukan kemudian tidak ada masalah, bukan, tapi memikirkannya, merasakannya, memutuskannya menjadi berbeda, menjadi lebih lighter, lebih ringan. Artinya itu memang bagian dari bagian dari dinamika sebuah pernikahan. Ya. Artinya benar-benar melibatkan kematangan spiritual ya, Pak Irwan, untuk menghadapi sebuah pernikahan ini. Ya. Allah jadikan kalau pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Iya, ibadah paling panjang. Paling panjang dan paling berat. Nah, tentu kita perlu menciptakan sebuah keluarga yang sehat itu bukan hanya kematangan secara emosional, tapi juga spiritual. Mungkin bisa juga dipaparkan juga bagaimana untuk kita ke sahabat Indonesia ini agar kita juga sebagai pasangan itu kita mungkin kalau rebutan salah gitu ya, rebutan bener gitu ya. Nah, ini kan gak mudah ya, tiap hari ketemu gitu. Aduh, rasanya kayak gontok ini, ini gimana gitu. Beda sama mungkin proses waktu taruh atau proses pacaran gitu yang ditemukan tuh yang baik-baik aja. Ketika pernikahan ini salah aja, sandal miring salah, udah marah-marah. Tentu butuh kematangan secara spiritual dan emosional. Untuk bertumbuh mendapatkan kematangan secara spiritual dan emosional ini seperti apa, Pak? Itu tadi, jadi memang nomor satu bahkan mungkin faktor terpenting dalam kesuksesan pernikahan selain yang sering disebut komunikasi itu adalah komitmen. Komitmen itu kan membuat anak kita, membuat pasangan kita merasa berharga. Kenapa? Karena diprioritaskan. Pasangan mengabaikan pilihan aktivitas yang lain demi untuk misalkan terlibat dalam itu. Jadi, kok bersyukurnya kita sebagai Muslim itulah memang kunci pertama kunci pernikahan itu ya komitmen itu, akad tadi itu, misal konggolizo itu, sehingga keyakinan bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar ikatan legal, ikatan emosional, ikatan sosial dan lain sebagainya, itu yang membuat selalu ada alasan mengapa saya harus misalkan dicontohkan, ketika engkau tidak suka melihat pasanganmu, coba cari apa yang kau sukai. Lihat betapa agama ini sangat memungkinkan kita menjadi pasangan suami istri yang kreatif. Apa itu kreatif? Melakukan dengan cara yang berbeda daripada apa yang umumnya pasangan suami istri lakukan. Kan itu. Jadi selalu ada alasan, selalu ada reasoning untuk apapun kondisinya, kondisi tidak ideal, kita ada jalan keluarnya. Ada nah itu yang sehingga itu komitmen itu mendorong kita untuk memberikan yang terbaik untuk ininya. Hanya memberikan ya, artinya tidak fokus hanya mencari tapi memberikan Pak Irwannya. Nah, ini misalkan ini sebentar, saya mau tambahkan sedikit. Kalau kita buka Quran surat An-Nisa itu ada poin penting yang tadi
bisa jadi kamu tidak suka, tapi Allah jadikan di sana banyak kebaikannya. Misalkan mendapati pasangan kita itu cerewet, nah kan objektifnya memang tidak suka misalkan ya. Tapi kenapa? Allah mengingatkan kita, bisa jadi ada yang baik, bahkan lebih banyak di situ. Nah itu kan kalau pakai umumnya, ya kita akan merespon sebagaimana kebanyakan orang. Tapi ketika kita meyakini ada apa ya kok seperti ini, nah itu memungkinkan kita untuk beberapa saat tidak reaktif, tapi secara proaktif kira-kira pilihan respon apa, pilihan tanggapan apa ketika mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Bagaimana reaksi kita terhadap sesuatu tersebut ya Pak Irwan. Itu sangat, Masya Allah ya, luar biasa ini yang kita dapatkan ya Bapak. Ini menjadi menit terakhir di segmen kembali ke nol, mencari makna keluarga ini Pak Irwan. Mungkin juga bisa diinformasikan atau bisa disampaikan juga inspirasi dan motivasi juga untuk sahabat Indonesia mungkin yang saat ini sedang membangun keluarga atau keluarganya sudah bertumbuh selama 20 tahun, bagaimana perjalanan agar cinta itu tetap tumbuh dan kembali ke rumahku, surgaku dalam membentuk pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah Pak Irwan. Wah, pertanyaannya berat banget. Lagi-lagi mungkin ya kita sama-sama belajar bahwa misalkan ini contoh lagi yang sering mengemuka di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Semua orang merasa saya sudah menunaikan kewajiban saya, istri juga bilang begitu. Tapi di sini misalkan kita diingatkan, dan ini sangat besar pengaruhnya, merasa takut kepada Allah dalam menunaikan urusan kewajiban terhadap pasangan. Nah, perasaan takut itu harus kita pelihara, kita jaga. Kita merasa sudah melakukan yang menjadi kewajiban, tapi apakah sudah sesempurna sebagaimana yang Allah inginkan? Kesadaran itu saya kira akan membuat kita ya tadi lagi-lagi berlomba untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Entah dalam hal mungkin perhatian, entah dalam hal mungkin nafkah, entah dalam mungkin komunikasi dan lain sebagainya. Meskipun kadang-kadang memang karena lagi tadi kita berasal dari keluarga yang berbeda, diasuh dengan pola asuh yang berbeda, kemudian kita tiba ini, perasaan takut, perasaan untuk mendahulukan kepentingan pasangan itu akan membantu tadi growth, tumbuh menjadi ya masing-masing akhirnya menjadi satu keluarga yang lebih meaningful gitu ya, bermakna dan sebagainya. Itu saya kira ya intinya memang kita perlu terus-menerus belajar. Nah, tentu nanti kita misalkan ada faktor kedua terpenting setelah setelah komitmen itu adalah komunikasi kan gitu. Ya. Dan kebetulan UI punya program studi komunikasi. Oh iya baik. Jadi sahabat Indonesia bisa langsung ya follow daftar di program studi komunikasi yang nanti akan mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi. Baik Bapak Irwan, Masya Allah, terima kasih buat ilmu dan juga motivasi dan juga inspirasi untuk sahabat Indonesia. Terima kasih sudah hadir di program Parenting Islami, dan insya Allah kita sahabat Indonesia Anda juga bisa menyimak program Parenting Islami secara on air setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga program Parenting Islam ini juga Anda bisa simak melalui kanal YouTube dari Radio Indonesia @Radio Indonesia. Dan program Parenting Islam ini merupakan kerjasama antara Radio Indonesia dan Pusat Kajian Keluarga dan Anak Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.